Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 1 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 3 Awas Kuman. Kita akan bahas bagian kelima dari bab 3 ini di halaman 78 sampai dengan 82. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita akan masuk ke jurnal membaca. Kita akan membaca buku judulnya Ih Jorok. Nah, ada di sini bukunya ya. Nanti adik-adik bisa buka ya. Ini bisa diketikkan, minta bantuan ayah ibu atau kakak di rumah. Lalu kita akan membaca. Nanti kayak gini bentuknya. Atau bisa juga di-scan pakai QR scan yang ini ya. Nah, kita baca dulu yang ini. Ru sangat suka makan, namun ia selalu lupa membuang bungkus makanannya. Apa yang terjadi? Mintalah ayah, ibu, atau kakak untuk membacakan ceritanya. Setelah mendengarkan ceritanya, isilah jurnal membaca yang tersedia. Mintalah ayah, ibu, atau kakak untuk mengisi judul, nama penulis, dan ilustrator di buku ini. Nanti di sini ya. Sekarang kita akan baca dulu nih. Karina sudah bukain ya untuk ceritanya. Judulnya Ih Jorok ya. Nah, kita baca nih. Ini pengarangnya, penulisnya, lalu ilustratornya ini ya. Nah, kita lihat. Ya, judulnya Ih Jorok. Nah, ini ada pembukaannya dulu ya. Nah, ceritanya mulai dari sini. Ru membawa bekal kue madu. Ia makan dengan lahap. Ru sudah habis 2 potong. Ini dia makanannya, sudah makan 2 potong ya. Ru menyimpan sisanya untuk dimakan nanti siang. Namun ia lupa. Ru suka minum susu madu. Serut, serut, serut ya. Namun ia lupa membuang bungkusnya. Nah, jadi banyak laler ya. Ru selalu lupa. Lupa dan lupa lagi. Tuh, jadi banyak laler yang menghinggapi kursinya. Semua makanan sisa-sisanya, bungkus-bungkusnya selalu dia taruh di laci mejanya. Gara-gara itu banyak kecoa di kelas, lihat nih. Ya, ih jorok ya. Nah, kemudian teman-teman meminta Ru membersihkan laci, tetapi ia selalu menundanya. Nah ya, aduh, nih ternyata ada kecoa yang hinggap di tangannya Ru nih. Akhirnya kena batunya juga ya. Suatu hari Ru hendak menyimpan buku di laci. Tiba-tiba ia terkejut. Ya, terkejut karena waduh, pasukan kecoa ini sih. Ya, kalau Karina sih pasti kabur nih, takut sama kecoanya ya. Banyak kecoa keluar dari laci mejanya. Semua pada kabur, dikejar ya. Nah, akhirnya ini pun menimbulkan bau tidak sedap tuh ya. Ini tuh kayak gini tuh ceritanya bau. Ya, terus sampahnya juga berserakan. Ru malu sekali. Semua ini salahnya. Ia pun meminta maaf. Ya, Ru meminta maaf. Ru berjanji akan selalu membuang sampah di tempatnya. Seperti ini ya, adik-adik. Gimana nih kalau adik-adik punya sampah, apakah adik-adik langsung buang atau gimana nih ya? Nah, kita catatannya ada kata-kata yang diartikan di sini. Yang pertama potong, kata penggolong bilangan menjadi benda ya. Kemudian menyimpan, menaruh di tempat aman. Kemudian menunda, mengundurkan waktu pelaksanaan. Terkejut, kaget, laci itu kotak kecil pada meja untuk menyimpan barang. Nah, itu dia ceritanya. Ya, sekarang kita akan menjawab jurnal membacanya. Kita lihat di sini. Kita balik ke atas lagi ya, karena nama-nama penulis cerita dan ilustratornya ada di atas. Nah, penulisnya Fajriatun Nur Hidayati. Kita tulis ya di sini. Fajriatun Nur Hidayati. Oh, tadi judulnya Ih Jorok ya. Kemudian ilustratornya Veronica Winata. Oh, kebalik.
Ini kebalik teman-teman ya, adik-adik ya. Ini tuh judul, salah. Nah, ini judul, ini nama penulisnya ada di sini. Judulnya di sini. Namanya ini nama kalian ya. Misalnya karena Karina, jadi Karina tulis Karina. Ilustrasinya tadi Veronica Winata. Kemudian, kalian tidak membuang sampah seperti Ru bukan? Tentu tidak ya. Tidak. Lalu, di mana kalian membuang sampah di rumah? Nah, gambar tempat sampahnya ya di sini. Ya, tulis tempat sampah. Ya. Berikutnya membaca. Bisakah kalian membaca kata-kata di bawah ini? Ikuti guru membacanya ya. Ada kuda. Kuda. K-U-D-A. Kuda. Kotak. K-O-T-A-K. Kotak. Kelapa. K-E-L-A-P-A. Kelapa. Kemudian kaca. K-A-C-A. Kaca. Kemudian K-I-T-A. Kita. Ya. Lalu sekarang bab 3 ternyata udah selesai ya. Apa ya yang sudah kalian pelajari? Isi centang di sini. Nanti kalau sudah dapat boleh dicentang di bagian sini. Kalau masih perlu belajar, adik-adik centang di sini ya. Jadi ini nanti disesuaikan saja dengan kondisi adik-adik. Ya. Yuk sekarang kita coba lihat di sini. Yang pertama, saya dapat menjelaskan tentang kuman. Saya dapat menjelaskan akibat penularan penyakit. Saya dapat menjelaskan cara agar kuman tidak menyebar. Saya dapat membaca kata yang mengandung suku kata K, Ki, Ku, Ke, dan Ko. Lalu saya bisa menulis kata yang mengandung suku kata K, Ki, Ku, Ke, Ko. Kemudian saya bisa membedakan makanan kotor dan makanan bersih. Nah, itu nanti diisi ya sesuai dengan keadaan adik-adik sendiri. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.